Kisah Wirdan dan Zaubah, jin yang jadi mu'alaf. Kebenaran agama Islam ternyata tidak hanya diterima oleh umat manusia. Kebenaran Islam juga diakui dan diyakini oleh makhluk lainnya, di antaranya jin, yaitu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api. Kisah keislaman dan keimanan jin ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagaimana termaktub dalam surat Al-Jin ayat 1-2 dan surat Al-Ahqaf ayat 29-32. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29-32. Syekh Abdul Mun'im Ibrahim dalam bukunya Ma Qabla Khalqi Adam, dan telah diterjemahkan dengan judul Adakah Makhluk Sebelum Adam, menyingkap misteri awal kehidupan, menyebutkan jin termasuk di antara makhluk Allah yang telah diciptakan dengan kewajiban menjalankan syariatnya. Dalam Al-Quran ditegaskan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah menciptakan jin dari api yang menyala, dan ia adalah ujung api yang berkobar. Marij adalah kobaran api yang bercampur dengan api hitam, sangat panas, as-samum. Lihat Al-Hijr ayat 27, Ar-Rahman ayat 15. Dalam Syamil Al-Quran disebutkan keislaman para jin ini, dan diabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran, Quran Surat 46 ayat 29-32, dan Quran Surat ke-72 ayat 1 dan 2. Sebagai bentuk penghinaan dan celaan terhadap kaum Quraisy dan bangsa Arab yang terlalu lambat dalam mengimani risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menunjukkan kepada umat manusia bahwa jin yang diciptakan Allah dari api pun bisa menerima kebenaran Al-Quran dan Islam. Sementara itu, manusia yang diciptakan Allah dari tanah dan diberi kelebihan berupa akal ternyata belum sepenuhnya menerima Islam. Seharusnya mereka berkaca dari keterangan ayat ini. Dalam Asbab An-Nuzul disebutkan,
Sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ahqaf ayat 29-32 diriwayatkan dari Ibnu Abi Saibah dari Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa jin. Sejumlah riwayat menyebutkan jumlahnya 9 dan sebagian lain menyebutkan 7 yang turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kemudian salah satu dari jin itu mengingatkan teman-temannya, "Diamlah, perhatikan bacaannya." Sesudah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka pada jalan yang benar. Sementara itu mengenai surat Al-Jin ayat 1-2, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya sekumpulan jin mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran ketika sedang mendirikan sholat subuh bersama para sahabatnya. Kemudian sesudah sholat, Rasul menceritakan hal itu kepada para sahabatnya mengenai turunnya ayat 1-2 surat Al-Jin tersebut. Ibnu Mas'ud menyatakan dirinya ikut menyaksikan malam turunnya ayat jin ini. Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi juru dakwah dari kalangan jin. Lalu kami pergi bersamanya dan aku bacakan Al-Quran kepada mereka." Dalam riwayat sahih dijelaskan bahwa golongan jin telah mendengarkan Nabi Muhammad SAW pada saat sedang sholat dengan para sahabatnya dan membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang mendorong para jin bergerak menuju keharibaannya. Setelah mereka mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan memahami hakikat kalamullah Al-Quran, mereka segera bertolak dan bergerak menuju kaumnya untuk memberi kabar gembira dan mengajarkan apa-apa yang telah mereka pahami dan dengarkan dari Rasulullah SAW. Dalam kitab Ad-Durul Al-Mansyur disebutkan bahwa jumlah jin yang datang kepada Rasulullah SAW itu sebanyak 7 jin. Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud, sebagaimana dikutip Syekh Abdul Mun'im Ibrahim, jumlah mereka sebanyak 9 jin dan salah satu dari jin itu bernama Zaubah. Dalam kitab Fath Al-Bari Bishar Sahih Al-Bukhari bab Zikru Al-Jin disebutkan pemimpin para jin itu bernama Wirdan. Para jin itu berasal dari Nasibain, yaitu sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara negara Irak dan Syria, yaitu di dekat Mosul. Menurut Abdullah ibnu Umar, ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW ketika itu adalah surat Ar-Rahman. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada bagiku selain golongan jin yang lebih baik dalam merespon surat Ar-Rahman daripada kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa, ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ketika aku membaca ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Para jin berkata, "Wahai Tuhan kami, tidak ada sedikit pun dari nikmat-Mu yang kami dustakan." Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabatnya bagaimana mereka golongan jin menafakuri dan mentadabburi, menelaah dan mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat Al-Quran menanyakan sesuatu, para jin itu dengan cepat merespon pertanyaan Allah, sementara para sahabat masih terdiam dan terpaku mendengarkan ayat-ayat tersebut. Para jin lebih respek terhadap ayat yang banyak menggunakan kalimat istifham atau pertanyaan daripada manusia. Kendati demikian,
Diamnya para sahabat dalam merespon ayat Al-Quran ini masih lebih baik dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang enggan mengimani dan meyakini kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam. Menurut Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran, surat Jin dan Al-Ahqaf itu memberikan teguran kepada orang-orang kafir Quraisy dan Arab di Mekah yang terlambat merespon keimanan. Sementara jin yang bukan berasal dari golongan manusia lebih cepat dalam menerima dan merespon dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW. Para jin ini terbagi dua, yakni jin kafir dan jin yang Islam atau mukmin. Jin yang beriman akan ditempatkan di surga, sedangkan jin kafir akan ditempatkan di neraka. Sementara itu, Rasulullah SAW menggambarkan para jin itu terbagi 3 golongan, yakni golongan yang bisa terbang di udara, golongan ular dan anjing, serta golongan yang bermukim dan hidup berpindah-pindah. Lihat hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Maqasid Asy-Syaitan, dalam Hawatif riwayat Al-Hakim dan lainnya. Sebagaimana manusia dan hewan, para jin ini juga makan dan minum, menikah dan beranak, serta mati. Menurut Syekh Abdul Mun'im Ibrahim, para jin ini adalah penghuni dunia yang hidup di tempat-tempat sepi dari manusia dan di padang pasir. Di antara para jin itu ada yang hidup di pulau-pulau di tengah laut, di tempat sampah, dan di tempat rusak. Sementara di antara mereka ada yang hidup bersama manusia. Jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, seperti terbang, naik ke langit, dan mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh manusia. Mereka juga melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia.